Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anda saat ini sedang mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Dialog Dewan DPRD Kabupaten Sleman. Dan kita sekarang ini sedang bersiaran langsung dari Smart Room Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Dan siaran ini juga disiarkan langsung oleh Radio 90.7 UTFM Medari Hits Tanpa Henti bersama saya Iwan. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang-bincang santai bersama kedua narasumber yang sudah hadir. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Bapak boleh berdekat ke mikrofon mungkin agar lebih jelas. Oke, baik. Ya, dua narasumber yang sudah hadir saat ini adalah pertama dari Ketua Pansus 2 pembahas rancangan peraturan daerah tentang penguatan pendidikan karakter DPRD Kabupaten Sleman. Ada Bapak Budi Sanyata SPD. Bapak, apa kabar? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jogja panas, tetap sehat? Iya, panas tapi hati kan harus panas tapi hati tetap harus sejuk ya Bapak ya. Dan juga sudah hadir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dari bidang pembinaan SMP nggih. Selamat siang, ada Ibu Dwi Warni Yuliastuti MPD atau kita sapa Bu Yuli. Baik, selamat siang. Selamat siang, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar sekarang anak-anak didik di sekolah? Sehat semuanya? Baik? Insyaallah mereka sehat. Semangat? Dan bergembira di sekolah. Bergembira. Itu wajib harus ya Ibu ya? Iya. Oke. Baik, dan untuk Anda yang saat ini mendengarkan live kami di Radio UTFM Medari, juga bisa ikut berdialog langsung dengan cara mengirimkan WhatsApp Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda melalui nomor 0855 285 9070. Nah, tema yang akan kita bahas yang hari ini Bapak dan Ibu adalah tentang Raperda tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, di tangan saya ini sudah ada banyak saya latar belakangnya ya. Yang melatar belakangi dari Raperda penguatan pendidikan karakter. Namun saya ingin mendengarkan langsung dari Pak Budi, sebenarnya apa Bapak yang melatar belakangi Raperda tentang penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Sleman ini? Oke, yang pertama terima kasih Mas Iman sudah melihat latar belakangnya banyak. Iya, berarti latar depannya lebih luas ya. Waduh. Berarti tidak asetnya lebih banyak. Jadi kan pendidikan karakter ini kan tentunya suatu upaya karena Sleman DIY khususnya Sleman. Meskipun orang bilang Jogja kota pelajar, tapi real di kampus juga Sleman. Iya, yang faktanya seperti itu. Kota budaya juga Sleman juga support sangat banyak. Kemudian di kota pariwisata pun Sleman juga sangat support. Kalau kita cek hotel tetap naik Sleman. Nah, tentunya pendidikan karakter ini tentunya sesuatu yang harus selalu kita kuatkan dengan fenomena-fenomena yang ada di Kabupaten Sleman. Harapan kami tentunya perkembangan IT, perkembangan teknologi juga bagaimana maju tapi tetap berkarakter. Karena kita yakin bangsa yang menang adalah bangsa yang berkarakter. Nah, itu secara filosofi, secara sosiologis ya kondisi Sleman, karena Sleman menjadi rumah bersama seperti filosofi Sleman, bagaimana penguatan toleransi, kekuatan saling menghargai dan keinginan untuk selalu menolong ini yang harus kita bangun. Oke, baik. Saya tertarik dengan slogan Almamayu Ayuning Awono. Wah, ini korelasinya apa dengan persaing itu? Ya sebenarnya karena Sleman bagian dari DIY dan alhamdulillah kita juga sebagai penikmat dais ya. Nah, tentunya Almamayu Ayuning Bawono. Sebenarnya bagaimana masyarakat bisa peduli baik sesama manusia maupun dengan alam. Keselarasan sesama manusia, keselarasan dengan alam, keselarasan dengan pencipta, itulah yang mau diciptakan di Kabupaten Sleman, sehingga semakin menguatkan bahwa Sleman ini benar-benar layak bagi anak dan orang tuanya. Baik, apalagi juga untuk peserta didik harus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapak dan Ibu. Baik, Pak Budi, sebelum nanti saya bertanya lebih rinci mengenai Raperda yang sedang
sedang Bapak ya, Iya. yang sedang diolah. Terus saya ingin sekarang ke Bu Yuli. Bu Yuli, tadi depan saya juga sudah bertanya apa kabar peserta didik di Kabupaten Sleman ini. Apakah memang kondisinya saat ini sedang dibutuhkan untuk adanya raperda ini atau sebelumnya sudah ada atau bagaimana ini? Baik, barangkali tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Budi begitu ya. Terkait dengan pendidikan karakter ini sebenarnya saya yakin sudah kita lakukan dari dahulu. Namun beliau-beliau di DPRD Kabupaten Sleman kan sangat concern terhadap upaya menyiapkan generasi Sleman agar mereka itu menjadi generasi yang cerdas namun juga berkarakter. Baik. Ini kepedulian beliau yang luar biasa dan tentunya kami merasa sangat tersupport begitu. Artinya bahwa kami di pendidikan terkait dengan pendidikan karakter atau penguatan pendidikan karakter itu sudah kami lakukan dan ini bahkan kemudian disupport oleh beliau-beliau di DPRD Kabupaten Sleman. Tentunya menjadi juga penyemangat bagi kami agar apa yang sudah kami lakukan selama ini terus kami lakukan dan kami kuatkan. Agar sekali lagi memang kita memang harus memastikan bahwa Sleman ini nanti harus diwarisi atau dipimpin oleh anak-anak Sleman yang memang PR kita adalah mereka selain tadi cerdas, tetapi mereka harus juga memiliki karakter sesuai dengan kalau di sekarang ini ya sesuai dengan nilai Pancasila. Kalau di kami sekarang yang dikembangkan adalah bagaimana generasi Indonesia Sleman khususnya itu harus memiliki yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya. Ini sebenarnya juga penjabaran lebih lanjut dari berbagai isi dari raperda ini sendiri, Mas Iwan. Oke. Karena memang kalau kita lihat sekarang Pak Budi dan juga Bu Yuli ya, ruang lingkup sosial anak didik sekarang remaja tidak hanya ruang lingkup sosial keluarga, pertemanan, tapi sudah di TikTok, ya di Instagram, kemudian di YouTube, kemudian juga banyak influencer, youtuber yang memberikan influence ke anak-anak muda, khususnya remaja. Mereka bisa meniru perilaku mereka sebagai role model segala macam. Apakah ini juga menjadi pertimbangan sebagai urgensi dengan adanya raperda ini, Pak Budi? Sebenarnya kalau penguatan si pendidikan karakter ini menjadi kuat, instrumen itu harusnya menjadi supporting system. Oke. Bukan instrumen kita malah dan didaulat oleh instrumen. Jadi tentunya alat bantu teknologi ini harusnya semakin menguatkan, bukan kita semakin ketergantungan dan seolah-olah diperbudak oleh teknologi. Ini yang harus dikuatkan di pendidikan karakter ini. Baik. Karena memang sekarang lebih banyak aktivitas status di TikTok dan Instagram ya daripada makan di meja, makan bersama keluarga. Tapi mungkin masih ada juga yang seperti itu. Jika dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sendiri, khususnya untuk di Ibu Yuli ini sebagai bidang pembina SMP ya, ini di usia-usia yang remaja Bu, baru melek-meleknya modernisasi ya, baru kepengin bergaul ya. Hal-hal untuk menjembatani kekhawatiran tentang efek buruk media sosial seperti ini untuk pendidikan karakter ini, apa yang selama ini dilakukan? Ya, kalau di lingkungan sekolah jelas ya, artinya melalui berbagai hal itu terus kami lakukan ya. Dan memang kalau dari sisi prinsip pendidikan karakter atau penguatan pendidikan karakter itu anak-anak membutuhkan keteladanan. Nah, artinya ini barangkali yang juga harus dilakukan bukan hanya oleh kami di sekolah, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Kami ingin sampaikan kalau dari sisi pendidikan itu kan ada yang namanya 3 pusat pendidikan, pendidikan yang utama pertama ada di keluarga, kemudian berikutnya di madrasah atau sekolah, dan kemudian masyarakat. Nah, artinya bahwa kalau di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah, berbagai hal terkait dengan penguatan karakter ini sudah dilakukan oleh pendidik atau kepala sekolah dan seluruh stakeholdernya, tentunya juga membutuhkan peran serta dari orang tua dan masyarakat. Agar tadi yang disampaikan Mas Iwan bahwa anak-anak itu sekarang lebih banyak ke gadget dan sebagainya, itu bisa kita istilahnya bisa kita seimbangkan atau bahkan kemudian harus kita kuatkan dengan hal-hal yang positif. Bagaimana kemudian mereka bukan hanya kemudian
di dunianya mereka, karena anak-anak yang sekarang itu bahkan lahir saja sudah lahir di dunia yang bukan seperti zaman kita ya. Ini yang harus terus kita kawal, jangan sampai kemudian mereka yang kita khawatirkan sisi-sisi negatif itu yang kemudian ada di diri mereka, namun tentunya harus kita kuatkan hal-hal agar mereka sekali lagi ya anak berada di zaman sekarang, namun tetap sekali lagi mereka memiliki karakter-karakter unggul. Baik. Terutama adalah nilai-nilai budaya Islam. Baik, itu yang dipertahankan ya. Iya. Baik. Lalu Pak Budi, apa saja nantinya yang akan diatur dalam raperda ini? Boleh kami tahu? Sebenarnya tentunya nanti kita lebih akan banyak mengatur awalnya. Kita sebenarnya lebih banyak mengatur bagaimana pendidikan, satuan pendidikan ini menjadi leading sektornya. Tapi kemarin dari kita komunikasi dengan dinas pendidikan, karena ini sudah masuk di dinas pendidikan sebenarnya sudah lumayan dalam, termasuk sampai dengan belajar berkarakter Pancasila. Nah, tentunya bagaimana supporting system di lingkungan dan di keluarga ini juga menjadi semakin terpadu, sehingga harapan kami penguatan pendidikan karakter ini benar-benar menjadi tanggung jawab bersama, baik masyarakat, keluarga maupun sekolah ya. Oke. Tapi sebelumnya apakah sudah ada perda sebelumnya atau perda sejenis terkait pendidikan karakter? Sebenarnya kalau perda secara spesifik belum, tapi kalau memang muatan-muatan yang masuk di dalam setiap pembelajaran mapel tentunya bisa. Sebagai contoh sebenarnya kalau kita bicara budaya seperti pelajaran sanitari, sanitari yang pecicilan ya. Enggak. Kemudian style. Kemudian bagaimana kalau berbudaya seperti gamelan, bagaimana memperlakukan gamelan itu juga sebenarnya sebagai disitulah menjadi sebenarnya olah rasa, olah pikir ini sebenarnya. Kemudian bagaimana dia harus bersinergi dengan teman-teman yang lain supaya ini menjadi selaras. Sebenarnya kan ini yang tentunya kita kuatkan tanpa meninggalkan bagaimana perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang lain. Baik. Yuli, adik-adik kita apakah sudah sejauh itu meninggalkan kebudayaan sendiri? Kalau saya yakin tidak seperti itu Mas Iwan. Tetapi sekali lagi karena kita memang harus mengawal generasi ini, itu hal-hal itu harus terus kita kuatkan. Baik. Jadi yang disampaikan oleh beliau Pak Budi memang itu harus menjadi 3 hal ya, olah rasa, bagaimana kemudian mereka itu harus terus kita lakukan. Baik. Di tengah gempuran berbagai kanan kiri atas bawah, bahkan sehari-hari itu anak-anak kan sudah sedemikian boleh dikatakan di lingkungan mereka itu yang namanya dunia digital itu kan menjadi sesuatu yang barangkali sekarang ini tidak bisa dipisahkan oleh keseharian mereka. Baik. Dan sekarang kita juga sudah diserang dengan teknologi AI. Ya. Nah, ini juga banyak positifnya tapi juga risikonya. Iya. Sangat banyak juga. Ya. Kita akan hold dulu sebentar, Bu Yuli dan juga Pak Budi. Nanti saya akan menanyakan tentang sejauh mana pembahasan raperda tentang penguatan pendidikan karakter sampai saat ini. Dan untuk Anda, para pendengar Radio UTFM Medari, Hits Tanpa Henti, jika ingin bertanya, sudah ada beberapa yang tanya, Bapak Ibu, nanti kita akan menyincil menjawab. Boleh langsung WhatsApp ke 0855 285 90 70. Kita akan kembali sesaat lagi. Disiarkan langsung dari Smart Room Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Anda sedang menyaksikan dialog interaktif, yaitu podcast Dialog Dewan DPRD Kabupaten Sleman bersama saya Iwan dan juga 2 narasumber yang masih semangat Bapak Ibu. Masih semangat ya. Masih berkobar, yaitu ada Ketua Pansus 2 pembahas rancangan peraturan daerah tentang penguatan pendidikan karakter DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Budi Sanyata SPD. Kemudian juga masih bersama Kepala Bidang Pembinaan SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ibu Dwi Warni Yuliastuti, MPD atau Ibu Yuli. Tadi pembahasan kita sudah sangat menarik ya, sampai ke teknologi AI segala. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ke pertanyaan saya tadi, yaitu mengenai sejauh mana pembahasan raperda tentang penguatan pendidikan karakter sampai saat ini, Bapak Ibu. Saya akan menyicil dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp UTIFM Medari. Yaitu pertama ini ada, sebentar saya pilihkan Bapak ya. Mau yang susah atau mau yang gampang?
Selamat siang dari Ilham di Godean. Selamat siang Mas Ilham. Kasus yang viral di media sosial, murid tantang guru perkara ditegur soal berpakaian. Yang saya perhatikan komentar netizen banyak yang mengeluhkan didikan di rumahnya seperti apa. Kemudian maka dari itu apakah kedepannya penguatan pendidikan karakter anak di sekolah akan bersinergi dengan orang tua murid? Tadi sepertinya sudah agak sedikit disinggung ya. Iya, monggo Pak Budi atau Bu Yuli? Bu Yuli, terlebih dahulu. Ya, jadi ya emang sebenarnya kan juga harus memahami bahwa sebenarnya yang namanya proses pendidikan itu kan menyeluruh ya. Baik. Ya, kalau boleh dikatakan bahwa anak-anak ini juga datang ke atau berada di sekolah itu kan bukan hanya dari luar sekolah, sehingga memang sekali lagi tadi di awal kami juga sudah menyampaikan bahwa pendidikan yang dilakukan di satuan pendidikan itu memang harus juga mendapat dukungan dari orang tua dalam hal ini, sehingga apa-apa yang barangkali sudah diprogramkan oleh satuan pendidikan itu memang juga harus mendapat dukungan dari orang tua. Terhadap yang kasus itu sebenarnya sekali lagi harus ada istilahnya pembicaraan yang baik ya antara orang tua dengan pihak sekolah. Artinya sekolah dalam hal ini tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa memang pendidikan itu kan menyeluruh sebenarnya, harus pendidikan. Jadi bukan hanya kemudian pada satu aspek saja, dan ini memang sangat dibutuhkan dukungan dari orang tua agar sekali lagi kalau bahasa Jawa itu kita sering mengatakan ben bocah ki dadi artinya butuh semua stakeholder agar atau memastikan agar proses itu berjalan dengan baik. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, Mas Iwan. Iya. Pak Budi. Iya. Jadi memang sekarang kan sudah terjadi banyak pergeseran. Nek neng zaman cilikanku, nek anak guru nyengeni bocah murid, wong tuane mesti melu nyengeni murid. Iya. Kooperatif ya satu sama lain. Jadi tingkat kepasrahan waktu menyerahkan berbeda, nilai rasanya berbeda. Kalau dulu orang tua begitu masalah ke sekolah itu hampir bisa dikatakan total utuh waktu dulu. Ya. Sehingga nek diselentik itu mesti wong tuane enggak ora takon ngopo kok tak selentik. Mesti tindakan aneh. Kowe ngopo kok nganti diselentik. Ini kan tentunya pergeseran ini juga harus dilakukan. Tapi saya yakin dengan komunikasi yang baik bahwa kita sama-sama ndadekake anak supaya dadi ini kan harus menjadi, kalau bahasa sekarang menjadi kolaborasi antara lingkungan dan sekolah. Dan tentunya nanti ini saya yakin kalau di sekolah yang namanya komunikasi orang tua dan pendidik ada melalui program lembaga secara komite maupun secara parenting sudah dilakukan di banyak di sekolah. Nah tentunya ini yang harus kita perkuat. Bagaimana sih kita bisa balik ke masalah ke anak ke sekolah waktu di sekolah itu ya full bahwa itu menjadi otoritas, karena saya yakin guru itu untuk ukuran. Baik. Untuk ukuran bagaimana untuk seperti apa itu saya yakin ada aturan-aturan tersendiri. Ya baik. Tapi bukan berarti kasus yang tadi disampaikan oleh Ilham menjadi cerminan apa yang terjadi sekarang ya. Itu hanya satu yang terjadi dari ribuan kebaikan yang juga masih ada saat ini. Hanya yang viral di media sosial kan kadang yang ramai diperbicarakan yang negatif-negatif. Baik, kemudian satu lagi ya. Ini ada dari Mas Engkos di Kosasi Seturan. Apa strategi konkret yang dapat diajarkan oleh sekolah kepada anak-anak khususnya remaja dan Gen Z untuk membangun sikap positif, berattitude positif dan mengatasi tekanan dari medsos? Baik, ini kayak penyakit anak kids zaman now. Healing atau sedikit-sedikit mental illness atau segala macam. Ya. Nah, saya mengingat sebenarnya kita mulai dari hubungan interaksi di dalam keluarga itu sendiri. Sebenarnya semakin frekuensi ketemu anak dan orang tua itu semakin sering komunikasinya semakin terbuka. Ini juga akan menjadi semakin lemah peran dari medsos sebagai anuapan. Yang kedua tentunya ya kita nggak tapi mungkin ini salah satu cara bahwa akun yang dipakai untuk anak itu harus di bawah kendali orang tua, sehingga
Ya paling tidak anak-anak buka apa-apa wong tuane ngerti. Ini kan menjadi penting. Ini yang sering terjadi bahwa dengan akun mereka sendiri mereka bisa berselancar di samudra di dunia maya ini menjadi bebas tanpa kontrol. Nah, harapan kami peran orang tua pastikan bahwa akun yang dibagi adalah akun orang tua sehingga apapun yang diklik anak orang tua mendapat laporan. Iya. Benar kan? Iya. Parenting control. Iya. Seperti itu. Baik. Kalau dari versi Bu Yuli di sekolah saat ini apakah juga sudah ada edukasi tentang agar anak diajarkan tentang khususnya Gen Z ya yang ditanyakan oleh Mas Engkos ini untuk lebih berpositif dan juga attitude positif. Iya, baik Mas. Saya kira kalau terkait dengan hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh sekolah itu ada 3 strategi begitu, berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan juga berbasis masyarakat. Nah, di sekolah kalau barangkali Bapak dan Ibu selaku orang tua memperhatikan itu sekolah itu sudah melakukan hal tersebut. Dari contoh sederhana saja ya, kalau mengamati begitu. Sekolah itu hampir tiap pagi itu kan ada yang mengembangkan misalnya 5S, iya kan, senyum sapa. Jadi anak itu sudah disambut ini dengan harapan mereka bersemangat mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian ada juga yang sekolah-sekolah itu menguatkan karakter dengan cara-cara misalnya kemudian ada yang sholat duha dulu, atau ada lagi kemudian hafalan Quran atau tadarus bagi yang beragama muslim atau penguatan iman bagi yang non muslim. Kemudian juga kalau yang era sekarang itu kami ingin sampaikan, tadi Pak Budi juga sudah menyampaikan terkait dengan karakter ini kan Kementerian mengembangkan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah di sana itu anak-anak diajarkan bagaimana mengasah 6 dimensi terkait dengan bagaimana mereka mengasah iman takwa dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, kemudian bagaimana mereka diajarkan menjadi anak yang kreatif, bernalar kritis, kemudian memiliki kemandirian, kemudian juga berkepikiran global, gotong royong. Nah ini sebenarnya nilai-nilai ini tuh dikembangkan dengan kemasan berbagai istilahnya, kalau bahasa kita ya project di sekolah. Jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan sekolah, sebenarnya sekolah sudah menyiapkan berbagai hal, namun sekali lagi memang karena kalau ini terkait dengan kurikulum merdeka kita baru berjalan 2 tahun ya Mas Iwan. Namun di era kurikulum yang lalu yang namanya penguatan karakter itu sudah dilakukan. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan ada 3 olah tadi. Kemudian kalau yang dulu namanya adalah 5 nilai karakter utama, kalau sekarang menjadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini diharapkan dengan kalau bahasa sederhana begitu, rangsangan-rangsangan itu kemudian menjadikan anak-anak itu kalau dihadapkan pada sebuah permasalahan, mereka mampu memecahkan, mereka memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu artinya kalau bahasa kita ya karakter-karakter yang unggul, yang kemudian tersemat menjadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik. Gitu Mas Iwan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Pak Budi, sejauh mana pembahasan Raperda tentang PPK sampai saat ini? Apa ada kendala dan juga tantangan yang dihadapi ketika pembahasan? Secara pembahasan kalau kami dengan dinas karena secara substansi ini sudah clear, paling tidak frame dan kesamaan pandangnya sama. Sebenarnya secara substansi sudah tidak ada permasalahan. Tinggal bagaimana nanti teknis pelaksanaannya seperti apa. Tentunya nanti teman-teman di eksekutif yang lebih paham bagaimana harus menata sehingga visi misi Bupati Sleman itu juga tercapai, visi misi secara nasional juga tercapai. Tentunya bagian dari Raperda ini tentunya harus ngerampungi segalanya. Tercapainya Visi. Apakah perlu urgensi segera ketok palu atau masih bisa ada waktu untuk kita evaluasi agar lebih menjadi rancangan yang baik nanti? Masih ada waktu sekitar paling tidak 1 bulan karena harapan kami Desember kita sudah clear semula. Harapan kami di bulan November tentunya lebih banyak bagaimana nanti teknis nanti
di dinas pendidikan sebagai leading sector seperti apa. Kemudian nanti di tingkatan masyarakat tentunya nanti kita akan berkomunikasi bagaimana semuanya bisa dikontrol. Jelas karena kenapa kami menjadi leading sektor satuan pendidikan, karena link kontrol lebih enak di satuan pendidikan. Kalau di masyarakat kan tentu butuh parameter juga yang untuk bisa mengukur itu. Oke. Bu Yuli, Dinas Pendidikan siap 1 bulan lagi? Insya Allah. Tentunya tadi ya disampaikan Pak Budi, kolaborasi Mas. Iya. Oke. Salah satu pasal dalam draft Raperda disebutkan bahwa penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal dilaksanakan selama 6 atau 5 hari ya sekolah dalam 1 minggu. Pertimbangannya adalah kecukupan pendidik dan juga tenaga kependidikan, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, lalu ada kearifan lokal sesuai dengan karakteristik dan juga ciri khas daerah, kemudian pendapat tokoh masyarakat dan atau tokoh agama di luar komite sekolah. Nah, terkait hal tersebut Pak Budi, apabila Raperda ini nantinya ditetapkan menjadi perda, ini kan pastinya harus dipertimbangkan ya terkait dengan tenaga pendidik, lalu juga sarana prasarananya. Ini bagaimana menyikapinya, dan saya juga ingin mengetahui kita juga ada sekolah dengan siswa berkebutuhan khusus. Nah, itu sarana prasarana dan juga tenaga pendidiknya seperti apa? Monggo Pak. Sebenarnya di Kabupaten Sleman ya memang kita akui belum semuanya memfasilitasi apa yang seharusnya terfasilitasi secara afirmatif. Tapi upaya-upaya mengarah ke sana itu yang harus kita apresiasi. Jadi memang karena seperti bangunan sekolah, terutama di bangunan yang bertingkat ya, yang lantai 2 dan terutama di kamar mandi sebenarnya lebih banyak. Tapi memang dulu desainnya memang desain lama memang belum seperti, tapi dengan adanya bangunan gedung, kemudian dengan penyelenggaraan disabilitas, sebenarnya tren mengarah itu sudah semakin banyak, dan itu yang harus kita dorong. Kalau bangunan baru kita pastikan fasilitas itu tentu sudah memenuhi kriteria itu. Oke. Kalau untuk tenaga pendidik sendiri, apakah sudah ada gambaran Bapak? Perlu penambahan atau cukup? Sebenarnya masalah tambah dan tidak nanti tentunya kajian dari teman-teman dinas pendidikan yang lebih paham, tapi dengan pelibatan tokoh, pelibatan masyarakat, kalau komunikasi ini terjadi kan sebenarnya kan tidak harus secara eksplisit si A harus bertanggung jawab semacam ini, karena di lingkungan kita itu sebenarnya kontribusi masyarakat selama bisa dikoordinasi sebenarnya sangat cukup. hitungan saya, baik dunia usaha, dunia pendampingan, kemudian kampus-kampus yang ada di Sleman cukup. Saya pikir seperti di Depok itu ada sekitar 28 kampus. Kalau mereka LPPM-nya disuruh sebagian untuk mengisi, dalam artian bagaimana kampus itu juga berperan bagaimana membangun paling tidak kampus bisa bersosialisasi kepada peserta didik. Dalam pendidikan itu menjadi penting, pendidikan semakin tinggi juga menjadi semakin penting. Ini kan juga yang menjadi tantangan di tingkatan masyarakatnya. Baik Pak Budi, terima kasih. Bu Yuli, setuju dengan tadi yang disampaikan Pak Budi? Iya, barangkali saya juga menambahkan yang disampaikan oleh beliau bahwa kalau ini mungkin ya inklusi dulu ya Mas Afirmasi itu Kabupaten Sleman juga kita sudah memiliki perda pendidikan inklusi. Baik. Kemudian yang disampaikan oleh beliau dari sisi Sarpas memang kita bertahap Mas. Bertahap artinya memang sekolah kita itu kan awalnya belum disiapkan seluruhnya menjadi istilahnya sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya memang kita bertahap, sekali lagi bertahap itu ya tahap tiap tahun itu kita upayakan ada penambahan. Selain kalau yang pokok misalnya bahasa ininya itu yang
jalur untuk anak berkebutuhan khusus yang kursi roda itu sudah kami sampaikan ke sekolah untuk memiliki. Kemudian WC juga bertahap. Nah, kemudian dari sisi pendidiknya itu kami di Dinas Pendidikan itu setiap tahun melakukan peningkatan kompetensi guru-guru kita untuk bisa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus menikah dengan mengadakan BIMTEK. Ini baru kami lakukan kira-kira 2 minggu yang lalu. Ya, ini juga akan kami lakukan lagi di bulan depan. Itu terkait dengan kepala sekolahnya. Kalau kemarin itu adalah lebih ke penyiapan guru-gurunya dalam mendampingi anak kita. Nah, yang bulan depan kita upayakan dari sisi pemahaman Bapak Ibu kepala sekolah sebagai leader atau inclusive leadership, atau kepala-kepala sekolah yang memiliki wawasan bagaimana kemudian mereka harus melayani anak-anak kita yang memiliki keistimewaan tersebut. Artinya kita berproses Mas Iwan. Memang tidak bisa kemudian langsung, kalau bahasanya itu langsung biak semua, tapi bertahap. Saatnya. Sangat tidak bisa. Tapi yang paling penting adalah kita berproses, dan setiap tahun itu selalu kita anggarkan dengan harapan di keterbatasan anggaran, karena memang setiap tahun itu kami baru bisa melakukan BIMTEK itu sekitar 50-60 guru. Sementara guru kita kan ribuan Mas Iwan. Nah, harapannya adalah guru-guru ini kita mohonkan atau kita dapat untuk bisa melakukan diseminasi ke guru-guru sekitar. Jadi kalau misalnya yang kita undang dari unsur sekolah, misalnya satu sekolah satu, ya kita harapkan kemudian guru yang kita latih ini menyampaikan ke internal sekolah mereka. Harapannya apa kemudian? Seluruh guru di sekolah tersebut kemudian paham atau tahu bagaimana kemudian harus melakukan pendampingan ke anak yang istimewa ini. Itu yang terkait dengan pendampingan kita ke anak-anak yang memiliki atau berkebutuhan khusus atau memiliki keistimewaan. Kemudian terkait dengan tadi yang PPK guru dan sebagainya, saya kira tadi juga sudah disinggung oleh beliau. Prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu guru itu siap dilaksanakan. Tapi memang yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kita terus melakukan pendampingan, penguatan ke para guru ini agar sekali lagi mereka memiliki kompetensi-kompetensi yang ditentukan. Itu yang terus kita lakukan. Kalau dari sisi kecukupan, tadi juga Pak Budi sudah menyampaikan, guru di Kabupaten Sleman itu secara hitungan kebutuhan kalau kita menggabungkan ya cekap ya Pak Budi. Tapi kalau kemudian dilihat dari sisi status memang ya ada kekurangan. Seperti itu Mas Iwan. Baik. Ya. 5 hingga 6 hari ya dalam 1 minggu. Ya. Mungkin Bu Yuli bisa mendeskripsikan bagaimana delivering program ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau terkait 5 atau 6 itu memang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan hari sekolah ya. Sekarang kita sudah 5 hari sekolah Mas Iwan. Nah, tentunya ya kalau jam sekolah 5 hari berarti anak-anak di sekolah. Mulai awal tadi saya sudah berilustrasi sedikit ya, sebenarnya yang namanya penguatan pendidikan karakter bahkan sampai dari awal anak-anak masuk pintu gerbang sekolah itu sudah dilakukan Mas Iwan sampai nanti mereka meninggalkan istilahnya pagar sekolah. Itu insya Allah terus dilakukan oleh Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Luar biasa. Penguasanya bagaimana? Nanti akan kita tanyakan ya untuk sistem pengawasannya. Dan untuk Anda yang masih penasaran atau ingin bertanya, silahkan. Untuk Anda pendengar Radio UTFM Medari bisa langsung WhatsApp ke nomor 0855 285 9070. Kami akan kembali sesaat lagi. Disiarkan langsung dari Smart Room Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Anda sedang mengikuti podcast Dialog Dewan DPRD Kabupaten Sleman dan juga dialog interaktif di Radio UTI FM Medari Hits Tanpa Henti. Kita masih bersama 2 narasumber kita, ada Bu Yuli dan juga Pak Budi yang masih terus siap menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah saya siapkan untuk mohon dijawab ya. Pertama ini berikutnya ada dari Sandra di Mulungan. Wah ini protes Bu. Protesnya begini, anak-anak sudah sekolah 5 hari sekolah dan juga jam pulang sekolahnya sudah sore. Kalau ada tambahan pendidikan karakter akan difokuskan ke mapel agamakah atau ada mapel barukah yang menambah jam sekolah? Terima kasih, mengingat pembentukan karakter anak memang harus dimulai dari rumah. Wah,
Berarti sudah sadar ya ini. Iya, Bu Sandra. Hanya mengkhawatirkan Bu, ojo kesoren Bu. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih Bu Sandra. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit, Bu Sandra tidak perlu khawatir, artinya tidak akan ada jam tambahan. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya pendidikan karakter itu terintegrasi dalam mata pelajaran Ibu. Ya, ada agama, kemudian ada terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, atau kalau sekarang menjadi pendidikan Pancasila begitu, dan beberapa kegiatan yang ada di sekolah. Jadi prinsipnya itu integrasi. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri, tidak kemudian ucul dari mapel yang sudah ada. Jadi Bu Sandra tidak perlu khawatir. Yang perlu barangkali di support oleh Bu Sandra, kalau tadi Bu Sandra di pertanyaan di akhir baris itu sudah ini masih maksudnya Bu Sandra sebenarnya sudah siap mendukung putra atau putrinya untuk barangkali berproses di sekolah agar memiliki karakter atau menjadi anak-anak yang tentunya memiliki sikap-sikap. Baik. Mungkin Bu Sandra khawatir ini bekalnya tambah enggak Tupperware-nya. Iya, sekarang barangkali karena kita 5 hari sekolah ya, mungkin yang perlu berpikir bekal itu bukan hanya para orang tua ya. Kalau sendiri kan orang tua, tapi anak-anak aja. Saya kira karena ini sudah menjadi ketentuan begitu, mari sama-sama kita lakukan Mas Iwan. Artinya ya selaku orang tua bagaimana kemudian menyiapkan, mendukung putra-putrinya agar sehari berada di sekolah itu mereka senang. Karena kalau sudah senang dan kemudian berada di lingkungan yang membahagiakan, itu anak-anak akan istilahnya enjoy, lebih mudah barangkali menerima berbagai ilmu yang nanti akan disampaikan oleh para gurunya. Pak Puri sendiri gimana menanggapi dari WhatsApp Bu Sandra di Mulungan? Iya, terima kasih Mbak Sandra di Mulungan. Prinsip karakter dan budi pekerti itu kan tidak akan dinilai secara spesifik, dan nanti peran Rokib Atib jadi hilang. Berat nih. Enggak. Jadi nenek budi pekertinya 10 kan berarti langsung surga tau. Tapi enggak. Jadi budi pekerti itu melekat di attitude keseharian, dan itu tentunya melekat di semua kegiatan yang ada di semua pelajaran sebenarnya. Tidak hanya di pelajaran, mungkin di pelajaran seperti fisika dan ilmu alam pun, itu bagaimana merawat alam, merawat itu juga bagian dari itu yang harus dilakukan. Sehingga harapan kami sebenarnya seperti pelajaran agama. Kalau seandainya pelajaran agama itu dinilai, itu kan dinilai atas kemampuan ilmu agamanya, bukan pengamalan keagamaannya. Nah, tentunya budi pekerti pun seperti itu. Jadi pengamalan budi pekerti, pengamalan keagamaan tentunya itu yang lebih dikuatkan di dalam pendidikan karakter. Baik, luar biasa sekali Pak Budi penjelasannya. Bu Yuli, saya mungkin ingin mewakili orang tua ya. Kita tadi sedikit berbicara tambah bekalnya Bapak. Bekal itu tidak hanya sekedar sanggup uang jajan atau bekal makan ya, tapi bekal mental. Kita bisa mengenai karakter juga dibutuhkan. Sebagai concern di dinas pendidikan, sebenarnya apa sih yang Ibu harapkan dari para orang tua murid, membekali mental seperti apa agar pagi-pagi siswa datang itu orang merengut, bangkit maksudnya seperti apa? Ya, artinya begini saya kira ya, selaku orang tua, jadi kalau ada rumor begitu ya, rumor, tapi saya yakin kalau masyarakat Sleman tidak seperti ini Mas. Ada rumor bahwa anak bangun pagi dengan dibangunkan dengan Pak Putih, tidak dengan cara yang baik. Kalau bahasa sebenarnya begini, mau berangkat sekolah sudah dimarahi, sampai sekolah nanti dimarahi, yang mau berangkat. Hal-hal ini tentunya kan harus istilahnya coba mari sama-sama kita istilahnya melakukan evaluasi. Artinya kalau di lingkungan keluarga, saya juga bagian dari itu ya bagaimana kemudian anak itu pada saat kita latih disiplinnya dengan baik. Jam berapa mereka harus bangun, kemudian aktivitas apa yang harus mereka lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Kan ya ibadah tentunya, atau kemudian mereka juga harus mampu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan sendiri mereka. Artinya di keluarga itu diciptakan dalam suasana yang mereka
merasa tersupport dan mereka menjadi bagian dari keluarga itu, Mas Iwan. Jadi bukan kemudian sebuah keterpaksaan. Sehingga apa, pada saat di keluarga itu disupport oleh lingkungan yang positif, yang baik, berangkat ke sekolah itu bukan sesuatu yang bahasanya apa ya, kalau bahasa saya sesuatu yang menyenangkan. Kemudian mendapat aura, emosi, dukungan dari orang tua. Kalau pagi itu kan anak pamit, kemudian dia pamit ke orang tuanya dengan orang tuanya memberi dukungan, itu kan sebenarnya sebuah modal menurut kami. Jadi artinya lingkungan positif yang ada di keluarga itu sangat mempengaruhi anak-anak untuk berada di lingkungan sekolah. Pada saat lingkungan keluarganya itu positif, baik, tersupport dengan baik, merasa dicintai, merasa disayangi, itu nanti anak-anak berada di sekolah itu akan, energi itu akan juga terpancarkan dengan positif, Mas Iwan. Jadi iya, itu yang juga tentunya harus kita bangun, gitu ya. Jadi pada saat di sekolah kemudian disambut dengan 5F di sekolah, itu anak juga merasa di rumah tadi mereka, kalau orang Jawa itu ya direngkuh. Direngkuh itu apa? Apa Budi? Didampingi dengan baik, dirangkul, gitu loh, disupport. Oh, jadi Family support system. Anak-anak mungkin begitu. Berangkat dari lingkungan yang positif, kemudian di sekolah juga berada lagi di lingkungan yang positif lagi. Nah, hal ini kan membutuhkan pembiasaan. Walaupun sekali lagi mungkin ya anak itu dengan berbagai latar belakang, barangkali ya kita tidak berharap itu, barangkali juga ada yang ya tanda kutip begitu kurang beruntung, kemudian support sistemnya keluarga itu barangkali ada yang tidak maksimal, gitu aja Mas Iwan. Bu Yuli, Pak Budi, kita sudah memahami tadi cara sekolah menyelipkan pendidikan karakter, kemudian juga tadi sudah ada cara keluarga, saran dari Bu Yuli baiknya seperti ini. Tadi kan ada tiga bagian ya, masyarakat, sekolah, dan juga keluarga. Kalau masyarakat sendiri, Pak Budi, seperti apa gambaran yang diinginkan? Maksudnya deskripsi bagaimana? Ingin masyarakat support seperti apa, Pak Budi? Sebenarnya keterlibatan masyarakat sebenarnya kita sebenarnya simpel. Jadi masyarakat punya perhatian. Karena ya kita dalam kondisi di lingkungan kita, masyarakat bisa tidak menerima orang bolos, itu sudah baik, sudah istimewa. Jadi kemudian seperti kalau di Sleman, ini juga bagian dari kita Sleman, terutama Sleman itu kan semakin ke desa semakin kaya ya Bu ya, semakin ke dusun semakin kaya, karena semakin banyak anak-anak motor. Harapan saya, bagaimana lingkungan itu mendukung? Ya lingkungan itu tidak menyediakan parkiran. Nah itu juga itu bagian bagaimana, karena sebenarnya bukan karena wong sak repot-repote wong tua. Itu ngantar anak kita isi cukup, apalagi sekarang rata anaknya hanya 2 ya. Sekarang yang anaknya lebih dari 4 orang tua gitu. Nah, ngirit kan. Ya. Bagi saya tentunya support lingkungan itu seperti itu. Jadi tidak memfasilitasi yang tidak diperbolehkan oleh lingkungan sekolah, itu salah satu. Contoh kecilnya warung jam sekolah jangan menerima siswa berseragam, orang berseragam jangan boleh marung di situ, mungkin seperti itu atau bagaimana? Ya nek sing real, nek saya seperti parkiran itu. Berarti kalau di situ jangan parkir, berarti mesti ada anak yang membawa motor. Yang kedua juga lingkungan juga punya atensi. Taruhlah paling tidak seandainya pemilik warung pun masih jam sekolah kok mampir di jalan situ nongkrong, dia takut pos sudah balik kok. Kemudian mengkomunikasikan dengan sekolah, karena sekarang bebet sekolah itu kita hafal kok. Pokoknya sekolah ekonomi itu hafal. Nah, itulah bagian-bagian yang saling menginformasikan ini yang menjadi penting. Baik, Pak Budi, Bu Yuli, sebenarnya banyak sekali ingin saya pertanyakan lagi, tapi waktu kita terbatas. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai fungsi pengawasan seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh DPRD apabila raperda ini sudah ditetapkan dan dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Sebenarnya kalau saya lebih sederhana, semakin nyaman Sleman kelayaan ya, Kabupaten layak anak di Sleman itu semakin meningkat, semakin nyaman, berarti ini pendidikan karakter itu ini berhasil. Yang kedua,
pelajar berkarakter Pancasila. Kalau indikatornya semakin baik, semakin sempurna, berarti pendidikan karakter semakin masuk. Ini contoh sederhana sebagai alat ukur yang mudah untuk diinformasikan. Tapi kalau sebenarnya yang lebih terasa bagaimana dalam keseharian. Dalam keseharian ini sebenarnya terasa. Baik. Bu Yuli, boleh saya tahu bagaimana pengawasan ke sekolah? Banyak sekali sekolah di Sleman. Jadi gini ya Mas Iwan, di Ini berat tampaknya. sekolah-sekolah kita itu kan selain oleh kepala sekolah juga ada pengawas. Jadi artinya ini yang sebenarnya di awal tadi saya sampaikan bahwa yang namanya penguatan pendidikan karakter itu harus dilakukan oleh seluruh stakeholder sekolah. Jadi bukan hanya kemudian oleh internal sekolah. Ya, dalam hal pengawasannya di masing-masing sekolah itu saya yakin mereka sudah memiliki parameter atau kalau bahasa kita ya tata tertib Mas. Nah, itu yang kemudian dikawal oleh masing-masing sekolah. Pada saat misalnya kok ada anak-anak yang barangkali bahasa sederhana saja kok ada sesuatu yang sepertinya kok tidak baik. Nah, segera tentunya kepala sekolah itu akan melakukan evaluasi internal. Apa sih kemudian atas yang dilakukan oleh sekolah, apakah ada hal yang perlu dikuatkan lagi supaya sekali lagi anak-anak tadi kembali ke hal-hal yang seharusnya. Karena tantangan kita kan tadi Mas Iwan di depan sudah mengalami dengan berbagai hal ini ya Pak Budi. Ya. Dan tadi juga sepakatnya sampaikan Pak Budi, sebenarnya hal-hal ini kan kita rasakan sebenarnya. Anak-anak bagaimana kalau di era medsos ya misalnya terkait dengan karakter, cara bicara anak ke orang tua. Kalau orang Jawa misalnya, tanda kutip ya Pak Budi, memperlakukan ayahnya kok dengan bahasa yang sederhananya kowe, itu sebenarnya itu juga karakter Mas Iwan. Kan harusnya tidak begitu. Jadi Pak Budi tadi menyampaikan dirasakan, itu sebenarnya ya ubah-ubah itu sebenarnya juga salah satu bagian atau aspek yang barangkali juga menjadi perhatian kita. Terakhir, singkat namun jelas, apa harapan dari Pak Budi dan Bu Yuli dengan adanya PPK ini? Ya, tentunya dengan perda penguatan pendidikan karakter ini tentunya saya prinsip bagaimana Sleman rumah bersama ini menjadi memang rumah yang nyaman untuk semuanya. Kenapa kita lebih banyak menitik beratkan pada anak? Karena sebenarnya lebih pada penyiapan. Tentunya pendidikan karakter ini juga menyeluruh untuk semuanya, karena pendidikan kita kan tetap masih long life education, masih pendidikan dari ayunan sampai yang kubur. Nah tentunya ini yang harus kita lakukan. Tapi yang sebenarnya nantinya harapan kami nanti lebih banyak role model di tingkatan masyarakat, peran-peran tokoh, peran-peran influencer yang baik ini yang tentunya diperbanyak sehingga kebaikan ini memang nantinya disuarakan dan dilakukan semakin banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Bu Yuli, singkat saja apa? Singkat, baik. Kalau terkait dengan budaya tentunya sekali lagi sepakat yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa memang kami juga di pendidikan harus terus serta bagaimana upaya Ibu Bupati untuk bisa mencapai visi beliau, dan juga kami juga ingin sampaikan bahwa penguatan karakter ini juga sejalan dengan sebenarnya tujuan dari pendidikan nasional yang tadi sudah disampaikan di depan, kemudian tersemat atau terangkum menjadi profil pelajar Pancasila. Kita berharap tentunya anak-anak Sleman itu menjadi generasi-generasi yang tadi cerdas, namun juga memiliki karakter Mas Iwan. Ini penting. Kalau bahasa sederhana kita bahwa anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, bukan sekedar anak-anak yang pintar, Mas Iwan. Oke. Terima kasih untuk talk show hari ini, dan kita cukupkan dulu sudah 1 jam. Terima kasih kepada Pak Budi selaku Ketua Pansus 2 membahas rancangan peraturan daerah tentang penguatan pendidikan karakter DPRD Kabupaten Sleman. Terima kasih Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ibu Dwi Warni Yuliastuti MPD. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.